Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau di channel ini saya lambat sekali update ceritanya. Tetapi saya akan berusaha untuk setiap cerita yang saya update akan saya update sampai ending ya. Dan sebenarnya channel ini untuk mengganti channel saya yang sudah hilang sebelumnya, dan sekarang ini saya juga fokus di channel saya yang listen aku, dan di situ juga ada kegiatan saya ya, dan cerita-cerita novel juga saya update di situ. Dan untuk kakak-kakak yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya dengan mensubscribe, like, dan tinggalkan komen untuk saya, itu yang penting. Jadi saya biar tahu keluh kesah dan saran-saran serta kritik dari kakak semuanya. Oke, ceritanya akan saya lanjutkan lagi. Di cerita sebelumnya, Marsha yang mencuri kartu nama Dilan, dia manfaatkan untuk mengambil kesempatan biar dia dapat bergabung dengan syuting sebuah film. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya dia ketahuan, Dilan marah dan semua kru perfilman marah kepadanya, dan berujung dia mendapatkan denda yang sangat besar. Oke, gimana cerita selanjutnya? Selamat mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun di dalam kru itu yang menyukai Marsha, dan semua ini adalah gara-gara ulahnya sendiri. Hanya saja setelah pemeran utama wanitanya diusir, syuting pun akan dimulai lagi. Lalu siapa yang akan menjadi pemerannya? Albert dan sang produser juga sangat sakit kepala saat ini ketika dihadapkan dengan masalah itu. Pemeran utama dalam film ini adalah seorang gadis yang berusia di sekitar umur 20-an, seorang gadis yang baru saja lulus dari akademi kepolisian, dan aktris-aktris yang telah berpengalaman berakting dalam dunia industri entertainment ini rata-rata sudah berusia 30-an. Sekarang lingkungan entertainment sangat menentang aktris yang berusia lebih tua untuk berperan sebagai seorang gadis. Jadi itu mengapa mereka melakukan audisi untuk aktris berusia 20-an waktu itu. Tetapi karena Marsha menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan posisi pemeran utama wanitanya, dan sekarang berita ini telah tersebar kemana-mana, jadi mereka yang pernah melamar untuk ikut audisi kemarin juga tidak akan datang lagi. Selain itu, syuting filmnya juga sudah dimulai sehingga sulit sekali untuk menemukan aktris yang cocok dalam waktu singkat. Sekalipun nama sutradara Albert yang disebutkan juga tidak akan mudah, dan pada saat ini tiba-tiba di dalam benak Albert muncul sesosok gadis yang memiliki wajah yang sangat cocok dengan si pelawan wanita yang ada di dalam komik aslinya. Matanya langsung berbinar dan berkata, "Aku tahu siapa yang harus kucari." Setelah selesai berbicara, dia langsung berlari keluar. "Hei, sutradara Albert, kau mau mencari siapa?" Si produser bergegas mengikutinya keluar dan tidak dapat menemukan Albert lagi. Dia belum pernah melihat Albert yang berlari dengan begitu cepat. Di luar lokasi syuting, Alicia yang baru saja hendak masuk ke mobil Dilan tiba-tiba mendengar suara Marsha dari belakang sebelum dia sempat membuka pintu. "Kakak, tunggu sebentar." Tanpa sadar Alicia menoleh dan melihat Marsha yang menangis dengan sedih. Lalu Marsha berkata, "Kakak, aku benar-benar telah tahu kesalahanku. Bisakah kau memberitahu Tuan Muda Torres?
Tolong, jangan biarkan dia melibatkan seluruh keluarga kita. Alicia lalu menatap Marsha dengan seksama dan melihat bahwa meskipun dia menangis dengan begitu menyedihkan, tetapi tatapan dan rasa kebenciannya tidak dapat disembunyikan oleh matanya. Dalam hati Alicia mencibir, wanita seperti ini memang tidak layak memerankan tokoh seorang pahlawan wanita. Dengan menunjukkan ekspresi tidak berdaya, Alicia merentangkan tangannya dan berkata, "Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi Tuan Muda Torres memang sulit diajak bicara. Kau ini juga memang benar-benar seberapa kesalnya kau padaku, juga seharusnya tidak kau lakukan di depan Tuan Muda Torres. Bahkan masih melemparkan kartu nama dia ke lantai. Dan kau tahu, sebenarnya kartu nama ini akan kuberikan kepada Papa. Tapi mengapa kau malah diam-diam mencurinya?" "Kau..." Tenggorokan Marsha langsung tercekat. Dia sangat marah tetapi sama sekali tidak berani mengatakan apapun dari mulutnya yang kejam itu. Dan saat ini dia hanya bisa memohon kepada Alicia. Tepat ketika Marsha baru saja ingin berlutut dan memohon kepada Alicia, tiba-tiba terasa sebuah hembusan angin yang tertiup melewatinya. Dia melihat dengan lebih dekat lagi dan mendapati bahwa ternyata sutradara Albert yang mendatangi. Dengan nafas terengah-engah dan berbicara dengan panik. Tetapi karena dia belum bisa mengatur nafasnya dengan baik, jadi dia hanya bisa membungkuk untuk mengambil nafas dalam-dalam. Dia sedang apa ini? Apakah sekarang dia telah menyesali sikapnya dan ingin memintanya kembali untuk syuting? Tentu saja sekarang adalah waktu terbaiknya untuk kembali syuting dan memerankan si pahlawan wanita. Dengan begitu, mungkin David masih akan memaafkan kesalahannya. Lagi pula jika filmnya telah dirilis, dia akan menjadi aktris wanita terkenal dan penghasilannya juga tidak akan kalah jauh dari kerjasama keluarga Sebastian dengan Torres Corps. Jika memang seperti itu, maka dia tak perlu memohon kepada Alicia itu lagi. Marsha merasa sangat gembira di dalam hatinya, tetapi karena Albert pernah bersikap kasar kepadanya, sehingga sekarang dia memutuskan untuk membalaskan kekesalan dan kegeramannya dahulu sebelum menyetujui permintaan Albert. Dia ingin membuat Albert memohon kepadanya untuk kembali syuting. Lalu Marsha tidak mempedulikan Alicia lagi. Kemudian dia berbicara dengan arogan kepada Albert. "Sekarang kau baru merasa panik. Barusan kemana saja? Biar aku beritahu ya. Aku bukanlah orang yang bisa kau usir dan undang dengan sesuka hatimu. Kau harus datang ke rumahku untuk meminta maaf dan memohon kepadaku agar aku mau kembali untuk melakukan syuting. Dan juga seluruh kru harus patuh kepadaku. Apakah kau mengerti sekarang, ha?" Ekspresi Marsha tampak begitu angkuh dan arogan. Jika saja dia memiliki ekor, itu pasti tampak dalam keadaan tegak dan tinggi sekarang. Albert yang keluar untuk mengejar seseorang kemudian menatap Marsha dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sudut mulutnya berkedut dan membuat ekspresi seperti sedang bertanya tanpa kata-kata. "Apa yang kau bicarakan?" Alis Marsha mengernyit dan berkata, "Aku sedang mengatakan tentang pengaturan di kemudian hari. Karena kau ingin memintaku kembali, jadi tolong perbaikilah sikapmu itu." "Hah?" Albert langsung tertawa terbahak-bahak. Dia melihat kepada Alicia lalu ke Marsha, kemudian dia berkata, "Aku pikir
Sepertinya kau telah salah paham ya. Marsha tidak bisa berkata-kata. Pada saat berikutnya, Albert langsung meninggalkan Marsha dan berjalan menghampiri Alicia lalu berkata, "Nona, apakah Anda memiliki pengalaman dalam melakukan syuting film?" Marsha terdiam. Mengapa Albert malah bertanya kepada Alicia? Dia seperti memiliki firasat jelek di hatinya sekarang. Lalu dia mendengar Alicia menjawab Albert dengan bingung. "Tidak, ada apa?" Albert lalu terdiam sejenak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Nona, penampilanmu sangat mirip dengan pahlawan wanita yang ada di buku komik asli yang sedang kami buat filmnya. Jadi aku ingin bertanya, apakah Anda mau mempertimbangkan untuk menjadi pemeran utama wanitanya untuk film kami?" Marsha langsung terdiam. Ternyata Albert sama sekali tidak ingin memintanya kembali untuk memerankan si pahlawan wanita. Dia hanya datang untuk mencari Alicia. Setelah apa yang dia ucapkan dengan begitu banyak tadi, bukankah hanya akan menjadi lelucon di mata orang lain? Dan Marsha merasa wajahnya langsung memanas untuk sementara ini, seolah-olah dia telah ditampar dengan sebuah tangan besar yang tidak terlihat. Kesal, geram, marah, dan malu, semua perasaan emosi dan amarahnya berputar-putar memenuhi benak dan hatinya. Lalu dia menatap Alicia dan Albert dengan marah, bahkan di dalam matanya terlihat ada niat untuk membunuh. Dia tidak bisa lagi membiarkan Alicia menghalangi jalan di depannya. Dia benar-benar ingin Alicia lenyap, segera lenyap dari depan matanya. Marsha berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya yang akan meledak. Dia menatap mereka berdua dengan penuh kebencian lalu berbalik dan pergi. Alicia melihat Marsha yang tiba-tiba pergi dan matanya yang cantik tampak sedikit menyipit. Beberapa detik kemudian dia menatap Albert kembali dan menolaknya. "Terima kasih atas penawaranmu. Tapi aku tidak berencana untuk bergabung ke dalam industri entertainment." Ini Albert tidak menyangka penawarannya akan ditolak, lalu dengan cepat dia berkata, "Film ini adalah hasil kerja keras aku selama beberapa tahun, Nona. Bolehkah kau mempertimbangkannya dulu? Tim syuting dan tim produksi film ini keduanya sangat bagus. Jika kau bisa berakting dengan baik, maka gelar aktris terbaik tahun depan pasti akan menjadi milikmu dan kau akan terkenal di seluruh dunia." Tatapan Alicia sama sekali tidak berubah. Dia meneruskan gelengan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku benar-benar tidak tertarik dan tidak punya waktu juga. Terima kasih banyak." Sambil berkata, lalu dia melambaikan tangannya kepada Albert, kemudian berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dylan yang berada di dalam mobil dapat mendengar apa yang sedang terjadi di luar. Jadi dia menoleh dan sambil menatap Alicia, dia bertanya, "Film ini sangat bagus. Aku rasa itu akan menjadi film yang populer. Kau benar-benar harus mempertimbangkan penawaran ini." Lalu Alicia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu berkata, "Aku ada hal lain yang harus dilakukan." Tatapan Dylan kepada Alicia langsung mengeruh dan wajahnya tampak bingung. Dan setelah beberapa saat akhirnya dia tidak bisa menahan dirinya untuk berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu selama ini." Alicia lalu menatap Dylan dan bertanya, "Mengenai apa?" Dylan terdiam sejenak sebelum bertanya, "Siapa kau sebenarnya?"
Alicia langsung tertegun kemudian mendengar Dylan berkata, "Statusmu dengan jelas menunjukkan bahwa kau adalah nona besar keluarga Sebastian. Tetapi pertama kali bertemu denganku malah di pulau terpencil. Sejujurnya, aku pernah memeriksa identitasmu dan anak buahku hanya mendapati bahwa kau adalah seorang gadis kecil yang tumbuh besar di desa. Tetapi aku tidak percaya. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya dan untuk apa kau kembali ke rumah keluarga Sebastian." Alicia menurunkan matanya dan bulu matanya yang lentik langsung menyembunyikan semua emosi dan perasaannya di balik matanya yang indah, sehingga membuat Dylan tak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tepat ketika Dylan mengira bahwa Alicia tidak akan menjawabnya, tiba-tiba Alicia mengangkat matanya dan berkata, "Balas dendam." "Apa?" Dylan tampak terkejut karena mengira dia telah salah dengar. Alicia melihat pemandangan yang terus bergerak di luar jendela mobil itu. Lalu dengan santai dia berkata, "Aku kembali untuk membalaskan dendam ibuku." "Balas dendam?" Dylan bertanya dengan penasaran dan kemudian tiba-tiba dia menyadari dan berkata, "Oh, maksudmu Nyonya Sebastian. Bukan, seharusnya disebut nona besar keluarga Diaz. Dengar-dengar ibumu bunuh diri karena depresi, tetapi menurutmu itu bukan bunuh diri." "Sudah pasti bukan," Alicia menjawab dengan tegas. "Aku tidak ingat lagi dengan hal-hal yang terjadi ketika aku masih kecil, tetapi beberapa kenangan yang terpisah-pisah masih ada di dalam ingatanku. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa ibuku tidak mati karena bunuh diri dengan sesederhana itu. Karena, sebagai contoh saja, setelah ibuku meninggal, rumah keluarga itu telah berganti nama menjadi rumah keluarga Sebastian. Dan aku juga sama sekali tidak dapat menemukan jejak ibuku yang pernah tinggal di rumah itu. Aku sangat yakin bahwa ibuku pasti tidak mati karena bunuh diri, tetapi dibunuh oleh seseorang." Dylan menatapnya dalam dan berkata, "Siapa orang yang kau curigai? Ayahmu?" Alicia mengangguk dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin apakah dia atau tanteku yang melakukannya, dan mungkin saja mereka berdua memiliki perannya masing-masing dalam masalah ini. Aku sedang menyelidikinya. Nanti ketika sudah jelas semuanya, aku akan membuat perhitungan dengan si pembunuh itu." Dylan mengangguk dan berkata, "Pantas saja kau selalu mengatakan bahwa kau tak punya waktu. Jika ternyata akhirnya kau mendapati bahwa ayahmu yang melakukannya, lalu apa yang akan kau lakukan?" Lalu Alicia menjawab dengan dingin, "Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya. "Aku mengerti sekarang," ujar Dylan sambil menatap Alicia dan berkata, "Dan aku tetap pada pendirianku. Jika kau memerlukan bantuan, segera hubungi aku. Kartu namanya sudah tidak ada, tetapi kau memiliki nomor ponselku, jadi langsung telepon aku saja." Alicia mengecapkan matanya dan berkata, "Terima kasih." Dan entah mengapa setelah mendengar ucapan Dylan itu, tiba-tiba Alicia merasa batin dan pikirannya tenang, seperti telah mendapatkan dukungan darinya. "Oh ya," ujar Dylan lagi, "apakah kau ingin
Aku membatalkan kerjasama antara Sebastian Corps dengan perusahaan kami. Alicia tampak tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, "Bukankah kau sudah mengatakan bahwa kau akan membatalkannya?" "Terserah padamu." Dylan menatapnya lekat-lekat seperti ada kehangatan lembut yang samar di matanya. Alicia tak bisa menahan perasaan hangat yang muncul di hatinya lalu berkata, "Batalkan saja. Marsha sudah terlalu banyak menghalangiku. Aku harap dia bisa diam untuk sementara ini." "Aku mengerti," jawab Dylan sambil mengangguk dan berkata, "Jika kau ingin meneruskan kerjasamanya, hubungi aku." Alicia menatap Dylan lekat-lekat dan tiba-tiba dia merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Tetapi saat kata-katanya diucapkan malah hanya satu kata saja yang keluar, "Terima kasih." Dylan pura-pura tidak sabar dan menarik telinganya. "Jika kau mengatakan terima kasih lagi, telingaku mungkin akan kapalan." Alicia tidak tahan dengan ucapannya lalu tersenyum geli. Tujuan Alicia kembali ke Cina hanya ingin mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya dan membalaskan dendam ibunya sekaligus membangkitkan kembali kejayaan keluarga dia saja. Sebelumnya dia tidak ingin terlalu banyak bersosialisasi dengan orang lain agar tidak perlu merepotkan dan melibatkan teman-teman yang dia kenal. Tetapi sekarang tiba-tiba saja dia merasa bahwa mempunyai teman sebaik Dylan juga bukanlah hal yang buruk. Dengan cepat mereka sudah hampir sampai di Villa Sebastian. Lalu Alicia turun dari mobil saat mereka tiba di bawah gunung agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dylan menatapnya dalam-dalam, bibirnya yang tipis bergerak dan berkata, "Aku tidak tahu apakah kau masih ingat dengan saranku sebelumnya. Jika kau ada waktu, cobalah untuk melakukan tes DNA. Kalau kau merasa tidak nyaman di rumah sakit lain, kau bisa mencariku." Sambil berbicara, Dylan membuat gerakan seperti orang menelpon. Alicia mengangguk lalu menutup pintu mobilnya dan melihat Dylan pergi. Marsha yang tiba di rumah beberapa menit lebih awal daripada Alicia langsung pergi mencari Selena untuk mengadu sambil menangis.